Halo, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat pivot table dan juga chart atau diagram pada Microsoft Excel. Sebelumnya saya sudah menyiapkan satu file laporan penjualan mobil yang isinya itu ada nomor invoice, kode, nama mobil, jenis mobil, merek mobil, harga mobil, PPN, total harga mobil, jenis pembayaran untuk yang lunas ataupun kredit, diskon, total pembayaran, dan tanggal pembelian. Nah, selanjutnya kita bisa klik menu bar. Di sini ada insert, dan kita bisa pilih apa yang akan kita buat terlebih dahulu, apakah pivot table-nya ataupun diagramnya, atau mau buat langsung sekaligus antara pivot table dan juga diagram. Untuk membuat pivot table-nya saja, kita bisa klik pivot table di sini, atau untuk kalau seandainya teman-teman mau langsung buat antara pivot table dan chart-nya sekaligus, kita bisa langsung klik di sini. Oke, di sini saya akan membuat pivot table-nya terlebih dahulu supaya tidak bingung. Nah, di sini kita bisa langsung blok yang akan kita jadikan pivot table. Selanjutnya kita klik pivot table di ujung sini. Nah, create pivot table, di sini kita sudah bisa lihat ini adalah sheet ataupun range yang akan kita jadikan pivot table. Lalu gimana kalau seandainya kita tidak memblok terlebih dahulu? Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini ketika kondisinya ketika file tidak kita blok, kita klik pivot table. Nah, maka tabelnya akan kosong, range-nya itu akan kosong. Lalu kita tinggal klik saja yang di sini untuk memblok range ataupun tabelnya. Nah, kita blok dari judul sampai dengan yang terakhir. Ini tandanya kalau seandainya table atau range-nya sudah terblok atau yang akan kita gunakan di dalam pivot table. Selanjutnya kita tentukan di mana pivot table itu akan berada. Nah, usahakan kita membuatnya di dalam new worksheet. Kenapa di dalam new worksheet? Itu agar tidak merubah tampilan tabel sebelumnya atau tabel bawaannya. Jadi kita buatnya di sheet yang terbaru saja. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan di mana pivot table itu berada. Ketika kita klik di luar, maka tampilan pivot table field-nya itu akan hilang. Jadi kalau seandainya tidak langsung tampil, kita tinggal klik aja pivot table di sini. Nah, ini pivot table fields-nya itu akan muncul seperti itu. Langkah selanjutnya adalah kita pilih yang akan kita jadikan filter ataupun pivot table-nya. Biasanya pivot table itu memudahkan kita untuk menampilkan sebuah data yang kita perlukan. Contoh, karena ini diagram penjualan, maka biasanya user ataupun owner itu ingin tahu penjualan bulan ini apakah sudah ada peningkatan atau belum, dan kira-kira mobil yang keluar itu mobil apa saja, seperti itu. Jadi semuanya tergantung kebutuhan, tidak akan tampil semua. Jadi kita pilih mana saja yang akan kita tampilkan di sini. Ini judul-judulnya sudah ada. Oke. Selanjutnya adalah kita klik tanggal pembelian. Kita jadikan tanggal pembelian itu sebagai parameter. Apa itu parameter? Nah, itu sebagai patokan utama ketika kita ingin menampilkan sebuah laporan. Biasanya di setiap laporan, baik itu laporan penjualan, pembelian, pembukuan, atau misalnya laporan penerimaan mahasiswa baru, nah itu usahakan tanggal dijadikan parameter karena memudahkan kita mengetahui informasinya. Nah, selanjutnya kita tinggal tarik saja tanggal pembelian ini ke dalam sebuah filter di sini. Nah, ini sudah terisi. Apa bisa di satu filter ini langsung kita isi dua? Bisa banget. Jadi kita tinggal tarik aja kira-kira mana yang akan dijadikan tampilannya. Selanjutnya, misalnya saya ingin tahu, dan kita juga bisa menghapus ya, menghapus field ataupun yang parameter yang tidak kita ingin tampilkan di sini. Nah, di sini saya ingin menampilkan lagi misalnya
nama mobil dan jenis mobil saya ingin tampilkan ke dalam sebuah rows. Nah, di sini udah langsung ada. Selanjutnya saya juga ingin menampilkan jenis pembayarannya, baik itu yang kredit ataupun yang lunas. Kita tinggal klik, kita masukkan ke kolom. Selanjutnya saya juga ingin menampilkan total bayarnya. Nah, biasanya yang namanya bernilai value atau uang misalnya, atau sebuah nilai atau angka, itu kita isi ke dalam sebuah value. Kenapa di value? Di sini ada sum otomatis atau yang untuk fungsinya itu untuk menjumlahkan. Kita langsung tarik total bayar. Nah, ini adalah tampilan dari pivotable yang sudah kita buat. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada jelas ya, dari mulai jenis dan nama mobilnya, ada juga total bayarnya dan juga jenis pembayarannya, ada yang kredit dan juga ada yang lunas. Ini ketika kita pilih tanggal pembelian itu secara keseluruhan. Tapi kalau seandainya kita pilih misalnya hanya yang ingin kita ketahui saja berdasarkan tanggal, nah ini banyak banget, jadi kita pilih yang ada saja, misalnya di tanggal tadi itu 5 Agustus. Nah, ini ketika di tanggal 5 Agustus pembeliannya itu hanya mobil Veroza dan juga Honda Jazz. Seperti itu. Pivotable sudah kita buat. Selanjutnya kita juga bisa langsung membuat chart atau diagramnya. Kita tinggal blok saja sebenarnya di sini. Selanjutnya kita ke insert. Selanjutnya kita klik recommended chart. Kita pilih yang sesuai dengan keinginan kita, menyesuaikan dengan tampilannya. Ini adalah contohnya. Nah, di sini sama tampilannya, ada tanggal pembelian sebagai filter, ada total bayar, nama mobil, jenis mobil, dan juga jenis pembayaran. Nah, kita lihat kalau seandainya kita rubah di sini, apa kira-kira akan berpengaruh ke dalam grafik. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini akan otomatis berpengaruh ya ke dalam grafik. Jadi di sini sangat berpengaruh sekali ketika kita merubah pivotable-nya. Di sini pun kita juga bisa langsung merubahnya. Seperti itu. Contoh misalnya saya hanya ingin menampilkan yang jenis pembayarannya itu yang lunasnya saja. Nah, ini adalah jenis pembayaran yang lunas. Atau mungkin saya ingin menampilkan yang pembayarannya itu kredit saja. Seperti ini. Nah, untuk menampilkan diagram yang menarik, kita juga bisa mengeditnya sekaligus. Di sini kita klik format, design. Nah, kita pilih yang akan kita jadikan template-nya. Ini adalah tampilan dari pivotable dan ini adalah tampilan dari diagram ataupun dari chartnya itu sendiri. Jadi kalau seandainya kita membutuhkan diagram yang lebih banyak lagi, kita juga bisa langsung menambahkan pivotable kedua. Seperti itu. Untuk memudahkannya, kita tinggal copy paste aja yang di sini. Copy, paste di bawahnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita langsung sesuaikan saja di sininya. Kalau seandainya yang tidak perlu ataupun ada beberapa yang dihapus, kita tinggal hapus saja di sini. Misalnya ini ada beberapa yang ingin saya hapus. Nah, itu. Oke, misalnya hanya menampilkan seperti ini saja. Selanjutnya kita jadikan lagi ini ke dalam sebuah diagram. Kita blok lagi, kita insert,
recommended chart. Kita misalnya ingin membuat yang pie. Nah, ini seperti itu. Terus kita ubah lagi misalnya tampilannya agar lebih menarik. Oke, jadi kita tidak perlu repot-repot untuk membuat pivot table lagi, jadi tinggal copy paste aja dari atas itu ke bawah seperti ini. Oke, sekian untuk video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share.